Kemudian apakah NU punya sumber daya? Lah ini bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga. NU butuh revenue. Nah, pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan sehingga pada waktu pembukaan muktamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021 dulu, Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan muktamar itu menyampaikan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu beliau sampaikan dulu gitu. Di pembukaan muktamar itu artinya ya belum tentu ketua umumnya saya waktu itu toh karena baru pembukaan muktamar. Tapi artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan ini. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Nah, kalau kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan dengan macam-macam parameter birokrasi yang pasti lama sekali. Undang-undangnya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah, kami karena selama ini NU ini secara langsung engage dengan mereka, kami mengetahui persis bagaimana cara memperlakukan, bagaimana melakukan intervensi yang strategis untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kita misalnya juga punya ya, Muslimat NU itu mengelola ribuan taman kanak-kanak dan Raudhatul Atfal. Dan banyak itu ribuan taman kanak-kanak Raudhatul Atfal itu guru-gurunya itu cuma diberi honor yang sangat minimal. Saya tahu sendiri ada yang cuma 150.000 sebulan honor guru Raudhatul Atfal ini. Nah, kalau nunggu, dan ini kan semua ini inisiatif komunitas sendiri yang bikin, ditopang dengan kapasitas komunitas. Ya gurunya sih ikhlas semua gitu, ikhlas semua. Cuma ya yang lihat itu kan ya enggak tega sebetulnya. Nah, komunitas sudah enggak punya lagi kapasitas yang lebih untuk memberi topangan lebih kuat. Nah, hal begini ini yang membuat kami dalam keadaan memang butuh sekali menghasilkan revenue yang signifikan. Nah, maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang. Dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi gitu. Segera kami tangkap, sehingga kami memang sudah mengajukan, begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP nomor 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Ya. Lah ini bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga, gitu, dan dia tentu tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara ya komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Ya. Tentu saja bahwa NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Saya sendiri itu, saya pribadi sejak 2016-2017 saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Indonesia ini semua tahu kaya, kita ini merasa kaya, Indonesia kaya raya. Tapi kekayaan Indonesia itu sumber daya alam. Gitu.
Sehingga kalau sumber daya alam itu tidak diambil, tidak diekstraksi, ya gak jadi kaya kita kan. Nah maka supaya kita benar-benar jadi kaya secara aktual ya memang sumber daya alam harus diekstraksi. Nah cuma parameternya harus memenuhi kepentingan-kepentingan terkait kemaslahatan umum, terkait lingkungan hidup. Nah, menurut saya undang-undang dan peraturan-peraturan regulasi-regulasi praktis itu mungkin tidak cukup karena regulasi-regulasi itu biasanya ada lubang dan lubang itu biasanya diakali gitu ya. Nah tapi kalau kita punya konsensus nasional, nah ini bisa menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik ke depan. Nah tapi tanpa menunggu konsensus internasional itu, konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam itu, nah ya NU memberanikan diri untuk masuk aja dulu nanti kita lihat. Gitu. Apapun juga NU ini berangkat ya, di samping karena adanya kebutuhan tadi, tapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab moral terkait lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Ya. Nah hal ini semuanya kita perhatikan sejak awal. Maka termasuk bahwa concern jangan sampai ini kemudian jatuh kepada pribadi-pribadi. Insya Allah kami sudah siapkan desainnya. Jadi itu tadi termasuk bahwa desainnya itu kita bikin koperasi yang anggotanya adalah warga dan kemudian join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT yang di situ pejabat-pejabatnya ex officio. Nah, ke depan akan kami kembangkan model yang akan lebih secara bisnis lebih reliable, lebih bisa diandalkan profesionalitasnya, tapi juga lebih aman bagi kepemilikan NU terhadap itu semua. Baru saja kami menyelenggarakan pertemuan yang eksesif dengan lembaga dengan Lapasdam untuk membahas desain termasuk desain manajemen keuangan NU nantinya. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Itu pertama ya, problem-problem seperti yang saya sampaikan terkait dengan masyarakat adat dan lain-lain itu tidak bisa digeneralisir. Ini kan tergantung di mana tempatnya. Kalau misalnya NU dikasih tempat konsesi di tengah permukiman ya tentu saja kita tidak akan mau. Atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat misalnya tentu tidak bisa, kita tidak mau lah. Ya kita lihat dulu di mana tempatnya kan. Ya kita kan belum tahu ini mau dikasih konsesi di mana gitu. Itu kita tidak mau dan terkait dengan aktivis-aktivis yang masih dikriminalisasi. Nah ini secara keseluruhan ini merupakan isu yang menjadi concern semua orang termasuk NU. Tentu saja NU dalam hal ini mendukung gerakan-gerakan dari para aktivis untuk untuk kepentingan-kepentingan lingkungan hidup ini dan meminta supaya mereka tidak dikriminalisasi.